warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada di pantai. Tapi bukan pantainya yang lebih penting, tapi yang penting adalah saya akan memberikan satu hikmah pelajaran buat kita. Apa? Pernah tidak kita berpikir, kenapa Islam itu diturunkan di Arab? Kenapa tidak diturunkan di negara India? Sehingga nanti Islam memiliki film yang banyak mungkin ya. Kenapa kemudian tidak Islam diturunkan di negara Cina waktu itu? Nah, rahasianya kenapa? Kita akan bahas, insya Allah tuntas. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya dari dulu, tapi sekarang terpecahkan. Bagaimana? Dulu pra-Islam, Qubailah bahasanya, pra-Islam, zaman yang sudah hampir diturunkan Islam. Pra-Islam atau Qubailah diturunkannya Islam, ada sekitar 5 atau 4 negara yang jadi perhatian dunia. Yang pertama adalah Paris, yang kedua adalah Romawi, yang ketiga adalah Yunani, yang keempat adalah India, yang kelima adalah Arab. Nah, kenapa Allah kemudian memilih Arab diturunkannya Islam? Kita akan bahas. Yang pertama, salah satu penyebab diturunkan di Islam, kita bahas satu persatu per negara dulu. Yang pertama adalah Persia. Persia itu disebutkan oleh Syekh Ramdan Al-Buti di dalam kitab Fiqhus Sirahnya. Beliau menyampaikan bahwa Persia disebut oleh beliau sebagai Haklan. Apa Haklan? Haklan itu adalah ladang subur, tempat bertumbuh kembang biaknya, tempat berkembang biaknya agama. Sehingga di sana ada banyak agama, tapi ada 2 agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Persia waktu itu dan dipecah belah. Ada agama yang namanya Az-Zoroastriyah. Ada agama Az-Zoroastriyah. Nah, agama Az-Zoroastriyah ini adalah agama yang dianut oleh bagian tokoh-tokoh di sana. Jadi orang-orang kerajaan, ya. Orang-orang kerajaan di sana menganut agama Az-Zoroastriyah. Nah, salah satu ajaran yang paling penting di Az-Zoroastriyah adalah orang diutamakan untuk menikahi ibunya sendiri atau anaknya sendiri atau saudarinya sendiri. Nah, sehingga Raja Yazdajerd, Raja Yazdajerd kedua. Jadi ini note saja ya, tambahan. Yazdajerd itu bukan nama perorangan, bukan nama satu perajanya, bukan, tapi nama dari raja yang menjadi raja di sana itu dikatakan Yazdajerd. Ini Raja Yazdajerd kedua. Raja Yazdajerd kedua itu menikahi anaknya sendiri. Itu Raja Yazdajerd kedua karena mengikuti agamanya yang berupa apa? Az-Zoroastriyah. Ada nama agama Al-Mazdakiyah. Ya, Mazdakiyah. Mazdakiyah itu adalah agama yang dianut oleh mayoritas di sana, mayoritas orang-orang Persia. Ya, orang-orang Persia. Ajarannya bagaimana? Ajarannya adalah semua milik perorangan, tidak ada kata milik perorangan, tapi semua yang dimiliki orang itu adalah milik bersama warga Persia, gitu. Nah, sehingga tidak elok juga. Itu Persia. Sehingga mungkin kita bisa membayangkan bagaimana kalau Islam diturunkan di sana, maka akan terjadi perdebatan atau pertentangan antar agama yang sangat kuat. Sehingga Islam tidak akan mudah diterima di sana. Lebih parah daripada Arab, begitu. Karena mereka sudah sangat berpegang teguh dengan ajaran Mazdakiyah dan Az-Zoroastriyah. Yang pertama. Yang kedua adalah negara Romawi. Analisanya adalah negara Romawi adalah negara yang semangat kolonialismenya itu sangat tinggi. Semangat kolonialismenya itu sangat besar. Apa semangat kolonialisme? Semangat kolonialisme itu adalah semangat menjajah. Jadi sangat ambisius. Itu negara Romawi. Jadi ingin selalu melebarkan kekuasaan, wilayah kekuasaan. Nah,
Tapi sebagai catatan, Syekh Ramdan Al-Buti mengatakan meskipun meskipun Persia tidak seambisi negara Romawi, itu tidak mengurangi kapabilitas antar mereka berdua. Tetap bersaing mereka berdua. Tidak ada salah satu dari mereka yang mengungguli salah satunya. Tetap setara. Sehingga kalau negara Romawi kita bisa membayangkan juga. Kenapa tidak diturunkan di negara Romawi? Karena mungkin nanti akan ada kesan Islam radikal karena penyebarannya dengan kolonialisme, dengan penjajahan yang tidak elok. Kita bisa memikirkannya seperti itu. Yang ketiga, negara Yunani. Sebagaimana yang kita dengar rumornya bahwa negara Yunani itu adalah negara yang sangat pesat perkembangan pemikiran filsafatnya. Tapi kata salah satu ulama dikatakan bahwa itu memang pesat, tapi mereka itu cenderung tenggelam di dalam pembahasan filsafat yang mendalam, sehingga pembicaraan mereka itu tidak memiliki natijah dan tidak memiliki buah yang penting. Begitu. Sehingga kalau umpama Islam diturunkan di sana, okelah punya filsafat, tapi nanti Islam akan lebih mengedepankan akal. Padahal Islam kan tidak seperti itu. Itu yang Yunani. Yang kemudian adalah negara India. Kenapa tidak diturunkan di India? Ternyata India itu disebutkan oleh sebagian mu'arikh, sebagian ulama sejarah bahwasanya India adalah negara di waktu itu yang sangat secara moral itu merosot, secara keagamaan itu merosot. Kenapa? Karena memang sangat fanatisme dengan agama Budanya, sangat fanatik. Sehingga bisa kita lihat sejarah India sampai sekarang memang budaya kebudayaannya ya, sangat kuat sekali sampai sekarang. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, sekarang kita bisa berpikir secara mudah sekali. Kenapa tidak diturunkan di negara-negara yang sangat mencolok yang saya sebutkan tadi? Karena umpama diturunkan di Persia atau Romawi, maka akan ada kesan wajar Islam menjadi agama yang sangat banyak dianut di dunia ini. Karena penyebarannya karena Islam itu tumbuh di negara yang sangat kuat, sudah kuat sebelum diturunkan Islam sudah kuat, sehingga penyebarannya sangat mudah, wajar. Kalau diturunkan di Yunani, mungkin kita akan terjebak dalam pemikiran filsafat yang bergulir, tidak ada natijah, tidak ada nilai. Kalau di India memang sudah sangat fanatik, sehingga akan ada pertempuran yang seperti saya katakan tadi, pertempuran pemikiran. Selanjutnya Arab. Kenapa? Disebutkan lagi sekarang ini referensinya para sejarawan Islam. Disebutkan bahwasanya negara Arab adalah di antara 5 negara tadi adalah satu-satunya negara di antara 5 negara yang tadi adalah negara yang paling santai. Agama tidak ada namanya. Sangat santai sekali orang-orang Arab. Tapi mereka memiliki haibah yang sangat tinggi. Harga diri yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Sehingga bagaimana? Dulu orang Arab kan menyangka kalau punya anak perempuan, maka anak perempuannya harus dibunuh. Kenapa? Kalau punya anak perempuan, dia tidak memiliki kehormatan. Itu adalah upaya orang Arab untuk menjaga kehormatannya. Sehingga bagaimana? Diturunkanlah Islam di negara Arab supaya apa? Memang negara Arab itu digambarkan oleh sebagian ulama sebagai negara yang seperti barang mentah, masih polos sekali gitu, masih polos. Sehingga bagaimana kalau diturunkan di sana mudah diterima. Itu sudah mudah diterima, paling mudahnya di situ. Ya meskipun Rasulullah menghadapi banyak tantangan, ketika sholat dilempari kotoran unta, kencingnya unta. Itu mendingan daripada diturunkan di negara Persia yang sudah fanatisme keagamaan dan rasnya itu sangat kuat daripada di situ, kan ya. Kemudian kita akan berpikir juga negara Arab yang sangat kecil dan sangat lemah di waktu itu, Nabi Muhammad diturunkan di sana berhasil mengembangkan Islam, menyebarkan luas Islam, padahal negaranya negara sangat lemah. Berarti menunjukkan bahwa dakwahnya Rasulullah sangat kuat, sangat kompeten berdakwah di luar. Begitu. Negara kecil kemudian menjadi mendunia sampai ke Afrika di zamannya Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, ini adalah pembahasan yang
sederhana dari saya, kenapa Islam itu diturunkan di negara Arab? Karena negara Arab adalah negara yang sangat polos di zaman itu. Dan secara geografis tempat, negara Arab itu adalah negara yang ada di tengah di antara 5 negara tadi. Sehingga bagaimana? Mudah untuk nyampe ke Persia, lebih mudah daripada Persia ke India. Ya, negara ada di tengah. Jadi secara geografis ada di tengah, secara watak sudah polos, lebih polos daripada 5 negara yang lain. Sekian pembahasan dari saya, agak terburu-buru karena sudah cukup malam ya. Sekarang malam pertama bulan puasa. Semoga puasa antum-antum sekalian barokah dan kebelakangnya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.